Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bil i'tisami bihablillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya Mbah Darmo Muhammad Heris Trimurti kaosnya. Ini promosi bagaimana ya? Iya. Untuk promosikan. Masya Allah. Ini akal-akalannya siapa ini? Admin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa menjalankan segala perintah-perintahnya Allah dan mengharap ridho dan kasih sayangnya Allah beserta kekuatannya Allah agar kita senantiasa bisa menjauhi segala larangan-larangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, cahaya kita yang membawa cahaya dari zaman jahiliyah, yaitu gelap gulita dari masa kebodohan menuju ke zaman yang indah, yang penuh kasih sayang, penuh cahaya dan kecerdasan, yakni baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa Islam rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan tercurahkan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, terkhusus untuk umatnya. Beliau mengharap mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan dari fitnah-fitnah dunia, fitnah dajjal, dipanggil oleh Allah ke rahmatullah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ditempatkan bersama kekasih-kekasihnya Allah, bertemu dengan Rasulullah di janahnya Allah abadan abada selawase. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Saya juga menyapa kepada seluruh saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun berada. Wes mudah-mudahan apapun yang menjadi niat hajat panjenengan, Allah kabulkan hajat dunya wal akhirah wal maisarah, agar keimanan dan ibadah panjenengan semakin taat, semakin kuat, semakin dekat kepada ilahi rabbi Allah azza wa jalla, hanya semata-mata mengharap ridho dan kasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini Mbah Darmo ya sehat, Muhammad Heris ya sehat. Alhamdulillah. Iya Mbah, setelah masuk Islam Mbah. Alhamdulillah. Islam itu agama yang kasih sayang, kedamaian, apa agama yang gimana? Kedamaian. Tenang sekarang masuk Islam. Dibanding Mbah Darmo yang waktu itu menganut ilmu hitam, nggak punya agama, jauh lebih baik sekarang apa dulu? Sekarang dulu betul-betul gelap sekali. Gelap gulita ya. Karena sekarang alhamdulillah sekarang udah merasakan kenikmatan, kedamaian, keindahan, ketenangan. Yaitu semua atas dasar kasih sayangnya Allah melalui Islam rahmatan lil alamin. Tetap semangat istiqomah menjadi orang yang baik Mbah. Biarin aja teman-teman yang jenengan dukun-dukun yang menghina jenengan lah. Karena intinya kita itu harus bisa menghadapi segala macam godaan, halangan, entah itu dari manusia ataupun dari dunia kegelapan. Karena iblis itu sudah berjanji sama Allah bakal menyesatkan, menggoda anak cucu Nabi Adam ila yaumil sampai ila yaumil qiyamah, mulai dilahirkan kita sampai ila yaumil qiyamah sudah berjanji sama Allah, dan Allah ngasih oke katanya. Tapi katanya Allah, hanya hamba-hamba yang imannya tipis,
yang di hatinya itu ada sifat riya, hasud, takabur, maka gampang sekali. Ya mungkinkah Mbah Darmo ini punya masa lalu yang kelam ya? Iya. Maka sampai terjerumus ke dalam dunia Kegelapan. Masya Allah. Ya tapi alhamdulillah, tidak ada orang baik yang tidak mempunyai masa lalu. Artinya apa? Ketika kita sudah baik, pasti kita pernah melakukan yang tidak benar. Ya, yang tidak baik ataupun yang tidak benar. Jadi contohnya zaman John Ketek. Nah, itu semua adalah suatu cerita, suatu pelajaran di dalam hidup kita. Karena hakikatnya guru sejati adalah pengalaman. Jadi alhamdulillah sekarang sudah menjadi Muhammad Haris, saya kasih nama, walaupun di sini keluarganya tidak menerima, tapi tetap berbaktilah kepada orang tuamu. Pasti. Bagaimanapun adanya kamu ya dari orang tuamu. Kalau masalah keyakinan, lakum dinukum Waliyadin. agamaku agamaku, agamamu agamamu. Tapi hablum minanasnya tetap jenengan sebagai anaknya, orang tuanya juga mengharapkan supaya jenengan itu ibaratnya selalu komunikasi, walaupun saat ini mungkin Allah masih menutup. Ya semoga aja cepat dibuka. Amin. Semoga dapat hidayah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan aja yang terbaik bagi Allah, karena ya muqallibal qulub, Allah yang membolak-balikkan hatinya manusia. Belum tentu saat ini baik, besok jelek. Maksudnya gimana? Belum tentu saat ini jelek, maksudnya gitu loh. Kembali. Besok juga jelek. Artinya besok kalau Allah berkehendak maka akan menjadi kebaikan. Dan intinya tadi saya melanjutkan, tidak ada orang baik yang tidak mempunyai masa lalu, dan tidak ada orang yang jelek yang tidak mempunyai masa depan. Makanya kita saling doa agar saudara-saudara kita yang belum mendapat hidayah, yang masih terjerumus ke dalam lembah hitam, kegelapan, segera Allah sadarkan. Amin. Allah terangi hatinya menuju ke dalam agama yang rahmatan lil alamin, kehidupan yang lebih baik lagi. Oke Mbah Darmo, jenengan mengajak saya Muhammad Heri ke sini. Ini jenengan mau ngajak gimana? Saya mau narik benda. Mau menarik benda bertuah. Ya. Emangnya masih bisa Mbah Darmo? Masih bisa. Karena kan Insya Allah. Masih bisa. Insya Allah ya. Insya Allah. Nah, iya harus ada bedanya. Karena apa yang harus kita ucapkan sebelum terjadi, maka kita harus dahulukan insya Allah, jika Allah menghendaki. Makanya kan sebagian besar ilmunya Mbah Darmo sudah dilunturkan sama Muhammad Haris Wasilah kemarin itu. Belut. Iya, itu ada merah delima dan apalagi kemarin tak titipkan itu. Ada itu yang merah delima kan yang 3 tuh Gus, yang dipakai cincin, leontin, sama yang dilebur. Nah, itu namanya Trimurti Manunggal dadi siji, Rogo Sukmo Cahyo Nur Urip Noroso Nur Cahyo. Jadi siji-sijine manunggal, kesatuan yang tidak bisa dipisah. Tapi ya insya Allah mudah-mudahan Mbah Darmo bisa mewujudkan apa kira-kira Mbah yang dilihat dari penerawangannya yang mau diwujudkan ini. Menurut penerawangan saya, benda berupa cincin ya, liontin. Ada liontinnya juga. Ada. Mampu nggak Mbah Darmo ini? Insya Allah. Insya Allah ya. Yes, kita mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah. Kalau memang itu haknya Mbah Darmo, ya insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Namun sebelum kita melangkahkan kaki, alangkah baiknya bersolawat dulu Mbah. Karena segala sesuatu harus diawali dengan sholawat. Doa tanpa sholawat batilan batal. Langit tanpa sholawat maka tidak akan pernah dibuka atau tertolak. Maka kita sholawatan dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammadin ya Rabbi salli alaihi wa sallim Rabbi
fa'fana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wasallim Rabbi fa'fana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Untuk Mbah Darmo dan Muhammad Haris, hafalkan selawat Badar. Karena kita melawan kemungkaran, menghentikan segala aktivitas perdukunan ilmu hitam, keangkara murkaan di buminya Allah. Maka saya ijazahkan kepada Mbah Darmo dan Muhammad Haris untuk menghafalkan selawat Badar. Itu yang pas, karena selawat Badar itu untuk peperangan, menumpas kebatilan, kemungkaran, keangkara murkaan di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita lantunkan selawat Badar yang seperti ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi itu saya ijazahkan kepada Mbah Darmo dan Muhammad Haris saat mau mendatangi dukun untuk menumpas keangkara murkaan, awali segala sesuatu dengan selawat Badar, karena itu sudah menjadi pamungkas saat melawan kebatilan di bumi Allah. Insya Allah datang selamat, pulang juga selamat. Amin. Atas ridho dan kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wes, mudah-mudahan itu saja sahabat ya, wasilah bacaan selawat, lantunan selawat menjadikan keberkahan, kebaikan, yang buruk-buruk, yang tidak baik Allah hapuskan, Allah ganti dengan kemudahan, dan setiap langkah kita atas dasar ridho dan kasihnya Allah, mengharap syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Ayo Mbah, di mana Mbah yang pas lokasinya menurut penerawangan jenengan? Untuk tasbihnya ini bisa buat pemancing penarikan gitu, Gus? Iya, khawatir nanti jenengan muntah darah Mbah. Yang kemarin itu jenengan aja muntah darah. Itu tasbihnya saya Subakir ya. Iya. Jadi ada dua macam, warna hitam sama coklat. Sama coklat. Kasih Mbah Darmo satu untuk tes penarian benda bertuah. Yang hitam. Oh, yang hitam. Biar sama ini bajunya hitam. Masya Allah. Jadi ini sebentar sahabat, coba di zoom, Jim. Ini adalah Raja Sulaiman, dan di sini ada tulisan kun nahron walatakun birron. Jadilah seperti sungai, jangan menjadi sumur. Maksudnya apa? Kalau kita menjadi sungai, kita itu dialiri air, contoh sawah, terus orang-orang yang membutuhkan air melalui sungai itu. Jadi tanpa kita mendatangi sungai itu akan mengalir terus, bisa untuk bermanfaat, kemanfaatan. Tapi kalau kita menjadi sumur,
maka orang yang perlu, yang intinya itu membutuhkan kita akan berdatangi kita. Iya. Artinya kalau kita bertujuan khairunas anfa'uhum linas, maka ini yang menjadi pedoman saya atau penyemangat saya agar menjadi kemaslahatan mengalir seperti sungai. Jangan menjadi sumur. Kalau kita perlu, kita butuh, kita datangin sumur. Nggak butuh, nggak perlu, nggak mungkin sumur akan Datang sendiri. lah. Itu maksudnya. Berarti ini memang banyak ada artinya semua ini. Oh, Dari semua ada lambang-lambangnya artinya. itu ya. Ada artinya. Kenapa kok keris itu? Artinya keris itu satu, dikatakan keris satu, siji jimat lah. Jimat itu siji sing kudu dirumat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok dua? Karena di muka bumi ini ada baik, buruk, surga, neraka, kemarin seperti kita bahas itu. Iya, siap. Seperti itu. Siap. Terus di belakang juga ada lagi. Coba. Di belakang apa bacaannya? Jangan percaya dengan siapapun, percayalah dengan hidupmu sendiri. Artinya jangan percaya kepada dukun, jangan percaya kepada oknum-oknum yang akan menipu. Pokoknya ini banyak kemudorotan, banyak manipulasi dunia beserta isinya. Makanya disuruh percaya dengan hidupmu sendiri. Dengan dirimu sendiri. Kalau di dalam hadisnya, man arafa nafsah faqad arafa robah. Barang siapa yang ingin dicintai Allah, mengenal Allah, melihat Allah, bersama Allah, maka melalui dengan dirinya sendiri itu, tingkah laku kita sendiri. Insya Allah ini akan menjadi suatu jalan agar kita tidak mudah ditipu daya oleh dunia beserta isinya. Mas Bah, nah ini juga lambang saya ini. Jagat raya. Nah ini artinya itu sayap. Ini bumi. Jadi angkara murka ini. Ibaratnya itu mau diterkam sama angkara murka. Makanya dikatakan bumi ini tempat manipulasi adunya mataul gurur. Dunia beserta isinya adalah tipu muslihat. Ada dua ini antara baik dan buruk. Makanya bumi di tengah-tengah ini. Nah ini ada artinya semua ini. Ini apa namanya itu? Nanti saya jelaskan lah. Di sini waktunya lama nanti. Yes. Dimarahin lagi nanti. Nah iya. Pakai kalung, Pak. Pakai kalung. Bismillah. Di mana, Pak? Jenengan yang Terawang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak Darmo ini penerawangannya tajam, sahabat. Saya aja kalah. Nah, ya itu. Ya karena kan dia kan emang dahulunya kan emang punya ilmu. Santetnya itu luar biasa. Nah, kalau saya kan emang logika. Kebodohan yang saya pakai dulu. Coba baca ta'awudz dulu, basmalah dulu, Mbah. Kalau bisa baca Al-Fatihah sebelum mewujudkan supaya diridhoi Allah. Amin. Kasih klip on-nya satu. Supaya kedengaran baca Al-Fatihahnya. Yang kenceng Al-Fatihahnya, Mbak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Coba dilihat dulu tempatnya yang untuk pendohiran itu. Ntar dikira ada yang naruh itu loh. Baca Al-Fatihah, Mbah, yang yakin sama Allah. Angker sekali tempatnya ini. Wah, energinya besar ini. Iya, alhamdulillah ini kan ada tasbih. Iya. Insya Allah aman. Kita saksikan sahabat-sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ini energinya lumayan besar. Bismillah. Panas iya. Ya.
Jangan lupa baca sholawat, Bah. Baca sholawat sebisanya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam bisa juga. Allahumma shalli ala sayyidina Dengan wasilah tasbih karomah. sayyidina Muhammad. Wujud itu, Bah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ngos-ngosan Mbah Darmo. Atur napas, Mbah, atur napas. Naga dalamnya Mbah Darmo terkuras. Istighfar. Istighfar, baca ta'awud. Astagfirullah. Udah wujud, Mbah? Kalau udah wujud, coba ditunjukkan ke kamera. Dinetralkan supaya tidak lari, Mbah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Alhamdulillah sudah wujud. Ada berapa ini? Ada berapa, Mbah? Coba ditunjukin kamera, Mbah. Masya Allah, lah kok besar-besar kayak begitu. Wah, yo. Loh, tapi ini ada motifnya, Mbah. Kayak ada motifnya ular apa, punya siluman ular apa gimana? Iya. Siluman ular itu. Iya. Wih, berani. Nah, ini yang cocok jenengan, Mbah, yang make kayak mantan-mantan dukun apa dukun-dukun ya. Nah, kalau saya ya enggak mungkin pakai begitu. Saya cukup ini aja. Tunjung biru ini. Tunjung ungu ini. Nah, iya. Udah netral, Mbah? Iya. Ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Wih, lebih besar ini ngetak dasi dukun lah ya. Allahu Akbar. Buat adu pukul sama dukun bisa itu. Ini akik ini, batu akik ini. Nah, tapi ini sudah menjadi kepemilikan dari Raja Siluman Ular di sini. Kok yang ini dari Raja Jin. Artinya banyak jin-jin kafir di sini. Nah, ini khusus ada kerajaan siluman ular di sini. Nah, kalau ini lihat. Ini panas. Ini biasanya apa namanya? Dipakai untuk orang-orang bandit, preman, begal. Buat ilmu kebal gitu. Iya, untuk ilmu kekebalan itu. Ini panas masalahnya. Biasanya lawannya pakai apa ini? Biar bisa mengatasi ini. Lawannya pakai itu. Tasbih Tasbih aja beres. Pakai tasbih itu ambil parang, tebas sudah selesai. Karena ilmu khodam ini kan ada khodamnya. Ini khodamnya siluman ular, raja ular. Nah, ini kayak tinggi besar. Ini ada isinya. Bukan, lebih besar lagi. Kayak buto dia. Lebih besar lagi. Ini langsung berubah. Nah, iya. Aman, Mbah? Ya, ini kalau dijatuh ke tangan orang yang nggak baik bisa untuk nyakitin orang, buat anggara murka. Yes, aman kan? Terus gimana bahannya? Liontinnya? Saya tadi kan ngomong ada liontin juga. Ya. Liontin mampu nggak? Coba diusahakan, Mbah. Coba dari sini. Di mana? Oh, di situ. Ya. Enak buat mukul dukun. Lah, itu pas itu kalau untuk ngajar dukun itu. Gimana, Mbah? Di mana dia? Ngeri. Gimana kira-kira penerawangannya Mbah Darmo? Lari-lari tak, Mbah? Ya.
masih dideteksi sama Darmo. Iya, Mbah. Apa lari-lari barangnya itu? Kalau kayak orang-orang yang dapat mimpi gitu tuh, terus suruh ngambil benda gitu tuh bisa juga emang seperti itu? Bisa juga, itu condong biasanya tuh dicintai oleh bangsa-bangsa jin. Nanti akan menjadi tipu dayanya. Makanya dikasih dulu, dikasih suatu barang, suatu benda, suatu mustika. Nanti kalau orang itu udah percaya sama jin itu, nah di situ dimanfaatkan. Karena jin itu licik, dia mencari teman nanti di neraka. Makanya hati-hati. Makanya kan sudah dibilang sebaik-baiknya jin itu sejelek-jeleknya manusia. Lah ngapain masih percaya sama jin? Kan lucu ya. Kalau percaya sama jin ya pasti nanti dimanfaatkan, ditipu. Gimana, Mbak? Di mana, Pak? Coba tarik dari situ aja, Pak. Tarik aja. Bismillah, Pak. Bismillah. Bismillah, Pak. Mustikanya ini bagus ini. Mustika liontin ya, katanya Mbak Darmadi. Besar ini energinya ini. Lebih besar daripada yang kemarin tunjung ungu itu. Hampir kayak merah delima ini mustika. Si liontin ini kekuatannya. Coba lihat, cek. Allahu Akbar. Tuh. Apa, Mbah? Astagfirullahaladzim. Netralin dulu. Berat tambah. La ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah. Kasihkan tambahan energi, biar energinya sehat lagi. Besar ini, terlihat besar. Ini semacam mustika liontin dari zaman kerajaan dulu, yang dipakai oleh permaisurinya para raja zaman kerajaan dulu. Maksudnya kerajaan di bangsa manusia, bukan bangsa jin. Kita lihat itu ada beberapa, nggak cuma satu. Ada satu itu kayak berlian dia. Kenapa, Mbah? Kenapa? Terlalu kuat. Iya. Berat, Pak ya? Berat. Tidak kuat. Benar nggak, Pak, penerawangannya saya itu? Jadi liontin itu dipakai oleh permaisuri zaman dulu di kerajaan ya? Betul, Gus. Itu dipakai sama permaisuri zaman Kerajaan itu. Kerajaan, ya betul, Gus. Makanya selir-selirnya itu. Ya. Makanya saya tuh kekuatannya terlalu dahsyat. Iya. Udah apa kan? Ya. Ya mungkin karena Mbah Darmo belum menguasai ilmu-ilmu
asma ya, Iya. asma Betul. dari Abdul Qadir, asma pamungkas kan belum tak ajarin. Insya Allah saya akan mencoba mendoakan kalau memang ini menjadi amanah saya. Coba diamankan dulu Mbak Darmo. Nah, saya tak doakan. Kasih energi tambahan. Masih kurang tuh. Allahumma sholli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Cari tempat yang terang lah supaya bisa tak wujudkan. Sini ya. Kelihatan nggak? Karena barangnya ini lari. Dia lari-lari. Di sini. Sini aja ya. Karena barangnya itu ada di sini, ada ke sana. Karena di dalam itu situs kerajaan zaman dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Biar kelihatan nanti munculnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sini aja. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahu akbar. Ini muncul dari sini nanti. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi sayyidina Muhammad. Lillahi ta'ala bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ridhonya Allah, dengan kasih sayangnya Allah. Dengan wasilah mustika mereka Jibril, Mikail, Israfil, Jamil Anbiya wal Mursalin, Abul Abbas bin Malkan, Nabi Khidir Rasulullah, Jamil sahabat Rasulullah SAW, khususan Sultan Allah Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Wa bi karomatihi wa bi karomatihi wa bi karomatihi wa barakatihi wa barakatihi wa barakatihi. Dengan karomah, dengan barokah auliya illahi fis samawati wa ma fil ardh. Dengan karomah, dengan barokah auliya illahi fi makanihi. Wujudkan, zahirkan mustika liontin yang terpendam ratusan ribu tahun zaman kerajaan terdahulu yang bisa bermanfaat untuk kita semuanya sebagai wasilah perantara. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, dengan bukan. La ilaha illallah wa la pangeran kang asalake illallah Allah. La ilaha illallah wa la pangeran kang uripi illallah Allah. La ilaha illallah wa la pangeran kang mentawi illallah Allah. Dengan ridhonya Allah, dengan kasih sayangnya Allah, dengan syafaat Rasulullah, dan dengan karomah auliya illahi fis samawati wa fil ardh, dengan wasilah sorban wujud Allahu Akbar. Bismillah la haula wala quwata illa billahil azim. Kun fayakun. Lihat asap enggak? Ketangkap kamera. Allah. Allah. Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kun fayakun. Allah Akbar. Allah Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba di zoom. Gak tahu ada berapa ini. Belum saya sentuh sama sekali. Coba ya. Merah. Ini yang bagus ini. Ini semacam berlian ini. Masya Allah. Cantik. Merah semua ya. Ini zaman kerajaan ratus ribuan tahun yang lalu ini, yang dipakai oleh permaisuri selir raja-raja dulu. Ini yang nomor wahid ini, berlian. Paling jos. Ya, paling jos. Nah, Itu apa nih? ini juga dipakai permaisuri dulu. Pantas yang pakai permaisuri ya pasti bagus. Ya, jadi wibawanya, karismatiknya, kecantikannya Makin ini terpancar. untuk apa namanya, suatu kehidupan, supaya kehidupannya itu diangkat derajatnya. Subhanallah. Luar biasa ini. Allahumma sholli wa Udah sallim netral ya? ala sayyidina. Udah netral, coba dipegang. Subhanallah. Nah, ini bisa dipakai Matanya nih. Oh, ya kayak apa namanya, merah delima dia, hampir mirip kayak merah delima. subhanallah. Nah, ini bisa dipakai untuk perempuan atau anak kecil yang rewel itu. Buat nenangin anak rewel. Supaya gak diganggu makhluk halus, terus digoda dulurnya dewe yang dikatakan kakang kawah di hari-hari itu bisa. Nah, ini dipakai untuk laki-laki apa namanya, perempuan juga bagus. Ya enggak. Ini untuk kehidupan, intinya kalau dipakai orang yang pangkat-pangkat semakin kaya dia. Dipakai pembisnis maka akan semakin pesat bisnisnya itu. Amin. Apalagi berlian ini, wah ini harganya mahal ini. Kok bisa ya? Ini kuasanya Allah. Ini mau sampean simpen atau kalau ada yang minat bisa Ya, dikasih? kalau saya mau tak pakai. Ya. Lah, saya kan laki-laki ya. Iya. Artinya saya cuma minta sama Allah kalau memang ini diamanahkan kepada saya, melalui saya maksudnya, bisa dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita. Aku bisa ruwet ini bagaimana, gaib ini. Kayaknya buru-buru dia ngumpulinnya. Nah itu karena lagi lari-lari. Iya. Ya ini Mbah, Badar mana? Badar mau istirahat sih. Mau istirahat. Iya. Nih coba lihat nih, apa namanya, wih ngeri. Nah, ini yang dilihat tadi Mbah. Ya. Ini yang paling bagus nggak? Ini yang paling bagus ini. Tadi yang Badar mau tarik yang mana, yang itu apa yang mana? Nah ini. Satu yang dilihat Badarmu. Ya. Yang lain ketarik semua Mbah. Ya, tarik semua ini karena ini yang Yang terlalu paling powernya jos. terlalu besar. Makanya yang ini ngikut juga Ya. gitu. Ya ikut ketarik. Ya ini kalau mau ada yang untuk pangkat derajat, usaha supaya usahanya tambah jos, karena dipakai oleh selir-selir permaisurinya Iya, betul. yang sejajar dengan raja ini. Luar biasa. Ini udah netral. Intinya bagus sekali untuk kehidupan. Berarti menyangkut semua kehidupan, bukan untuk pagar diri tok, bukan untuk kewibawaan tok, bukan untuk kerjaan tok, tapi mencakup semuanya. Jadi ini usianya sudah ratus ribuan tahun terpendam di dalam alam gaib. Makanya dijaga oleh jutaan bangsa-bangsa jin itu. Makanya Badarmu Mutahara. Tapi dahsyat Pak. Tapi ada sempat melihat sosok gitu. Banyak kalau sosoknya. Maksudnya yang ini yang mendampingin ini. Oh, ini yang mendampingin sosok putri dia. Di zaman kerajaan permaisuri itu. Mungkin itu dikatakan Sukmo Mengumboro namanya. Jadi dulu Dewi siapa tadi saya tuh dibisiin Dewi gitu loh. Cuma kepanjangannya lupa saya itu. Yang ini khusus yang ini. Kalau yang ini dia kayak selir-selir itu. Bukan khotam ya.
bukan khodam. Bukan kodam. Khodam dengan Sukmo Ngemboro itu beda, Pak. Kalau khodam itu dari bangsa jin. Tapi kalau Sukmo Ngemboro itu dari bangsa manusia yang mempunyai tingkah laku yang baik, terus pengertian yang suci untuk menuju ke Allah. Makanya ngikut dengan apa yang dia cintai, yang dia sukai, termasuk benda itu. Artinya bukan ruh ya, ruh itu akan kembali ke hadapan Allah ketika sudah meninggal. Tapi sukma, artinya Sukmo Ngemboro, itu akan menjadi suatu reinkarnasi, nitis itu ke dalam anak cucunya nanti. Karena dia mempunyai misi ketika kehidupannya di dalam menjalani kehidupan yang baik menuju ke Allah belum selesai, maka di situ mau menurunkan pengertiannya terus keilmuannya kepada anak cucunya. Makanya ada orang itu kalau ketemu sama siapapun lah, kamu kok koyok mbahmu ya, leluhur. Artinya itu diembani atau ditetesi sama. Yang dikatakan Sukmo Ngemboro itu saat sukmonya itu mencari wadah, siapa anak cucuku yang mau tak turunkan, yang pantas. Jadi nggak semua anak cucunya itu bisa. Ini termasuk satu, ini ada Sukmo Ngemboronya. Dewi siapa tak tanya nanti. Wes kita amankan. Yes, nanti kalau ada yang mau ya saudara kita langsung hubungi admin aja. Nanti kan admin tak jelaskan kegunaannya, manfaatnya. Intinya manfaatnya ya untuk kehidupan, mencakup kesemuanya. Itu loh. Itu aja ya. Karena kita sudah malam ya, kita tutup aja. Ya ini semua bukan karena saya Mbak Darmo, Muhammad Haris. Ini semua atas kehendak dan ridhonya Allah. Karena jenengan semua kan belum tak turunkan ilmu asma pamungkas. Makanya perlu proses belajar istiqomah untuk menekuni Islam. Gak ada semuanya itu, gak ada yang instan. Gak ada. Jadi perlu proses keistiqomahan. Insya Allah kalau istiqomah Allah akan memberikan suatu kelebihan. Amin. Intinya itu saja sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Muhammad Haris, Mbak Darmo, nggak sakti, nggak hebat, nggak bisa. Kalau tidak dibisakan, kalau tidak diizinkan, kalau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Hasim Asrul Al-Fakir. Saya Muhammad Haris. Mbah Darmo. Apabila banyak kekhilafan dari segi tutur kata, bahasa, dan tingkah laku saya melalui tontonan yang ditunjukkan di layar YouTube ini menyinggung daripada panjenengan semuanya, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya perbaiki akhlakul karimah, tingkah laku yang baik, budi pekerti yang baik, agar pikiran kita suci, selalu husnudzon kepada siapapun, termasuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menandakan keimanan kita kuat. Allah sinari, Allah berikan suatu nur di dalam hati kita, agar kita berhati-hati melangkah, tidak membuat angkara murka, kesalahan dan dosa. Jangan pernah tinggalkan sholat lima waktu. Istiqomahkan sholat lima waktunya sehari cukup 5 kali, tidak usah dilebih-lebihin dan jangan dikurang-kurangin. Kalau mau ditambahin sholat qobliyah, ba'diyah, sholat malam, itu boleh. Sunnatullah wa sunnatur Rasul. Apa yang dikerjakan Rasulullah itu menjadikan suatu kemanfaatan, kebaikan untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa sedekah walaupun hanya Rp1.000 agar rezeki panjenengan dilimpah ruahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah takut kepada siapapun dan jangan pernah percaya dengan siapapun. Percayalah dengan hidupmu sendiri dan takutlah dengan hidupmu sendiri, karena setiap saat malaikat raqib atid selalu mencatat amal baik burukmu. Kelak di yaumul qiyamah Allah akan memintai pertanggungjawaban setiap apa yang kamu kerjakan. Intinya tempat yang paling mulia, tempat yang paling suci, tempat yang paling baik adalah gelar sajadah, bersimpuh, bersujud, mengadu apa yang menjadi problematika kehidupan Anda. Insya Allah Allah berikan jalan solusi yang paling baik. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Setelah kesulitan Allah berikan kemudahan. 2 kali Allah mengucapkan itu atau berfirman, setelah kesulitan pasti aku berikan kemudahan. Logikanya Mbak Darmo, kalau kita naik jalan yang naik
temu turun ya Pak? Ya iya, masa kita mau naik terus? Nyampe langit nanti Nah, tembus iya. nanti. Capek nanti, pasti kita ketemu turun Turunan. juga. Itu logikanya. Waktu si John Ketek minta secara rasional atau logika, kita ambil hikmahnya aja. Intinya itu sahabat-sahabat, mari kita saling mengingatkan, jangan saling menyalahkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita undur diri, insya Allah ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.